Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصلين إلى الإمام مؤلف رحمه الله تعالى وعدم نفع به وبعلمه في الدارين آمين. قال. Hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan karunia kenikmatan kepada kita, wabil khusus kenikmatan hadir di majelis ilmu dalam rangka berzikir kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan semua apa yang kita ucapkan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niatan-niatan kita yang baik dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam hari ini Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan barakahnya, dan dengan keberkahan majelis ini mudah-mudahan yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki hajat mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari sama-sama kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita haturkan salawat teriring salam kepada keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini kelak di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Baik, di sini saya akan kutip yaitu makalah di dalam kitab Ad-Diya'ul Lami, buah karya Al-Alama Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Sya'ab Bakar bin Salim. Beliau berkata, wallahi ma dzukira al-habibu ladal muhibbi illa wa adha waliha nashwana. Wallahi, demi Allah, ma dzukira al-habibu, ketika disebutkan nama kekasih Allah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ladal muhibbi, bagi orang yang cinta kepada Nabi, illa, kecuali, wa adha, dia akan merasa gembira, dia akan merasa senang, waliha naswana, dan hilanglah segala gundah gulana serta kesusahan dari hatinya. Sallu ala Muhammad. Jadi kalau kita punya cinta kepada Nabi, kalau kita punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, saat disebutkan kalimat Sayyiduna Muhammad, itu dua yang akan terjadi. Apa? Pertama, kita akan senang bahagia. Ya. Karena tidak ada nama yang paling termulia kecuali nama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nama kalau ditimbang dengan beratnya dunia masih kalah berat dengan nama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nama ini sudah termaktub sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa. Di setiap dinding surga itu ada kalimat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulia dan agungnya kalimat ini. Maka orang yang punya kecintaan kepada Nabi, orang yang punya kepedulian kepada Nabi, orang yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan Sayyiduna Muhammad, Nabiyuna Muhammad, Habibuna Muhammad, yang pertama akan senang, akan bahagia, walihaniswana, yang kedua akan hilang segala bentuk kegelisahan hati. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia akan
akan tenang hatinya ketika mendengar kalimat Sayyiduna Muhammad. Ya. Apalagi mulut kita ini setiap hari bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka mulut kita ini harganya lebih mahal daripada harga Lamborghini. Mulut lisan yang suka bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW itu ditakuti oleh setan, saudara. Dan mulut yang setiap hari bersolawat kepada Nabi Muhammad itu akan keluar dari mulutnya aroma yang wangi, lebih wangi daripada minyak kasturi. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka tidaklah seseorang yang lisannya selalu bersolawat kepada Nabi, dia sebutkan nama Nabi Muhammad, kecuali dia mati dalam keadaan husnul khatimah, langsung dijemput oleh sang Nabi cinta, Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bicara indah, cuma Nabi Muhammad yang paling indah. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam itu ketampanannya baru 1/4 daripada ketampanannya Nabi Muhammad. Kalau orang bisa melihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam langsung terpesona, ya, langsung takjub, langsung terkesima, bagaimana saat mereka melihat wajah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidadari surga semua merindukan Nabi Muhammad. Bahkan surga merindukan Nabi Muhammad. Lautan, binatang-binatang yang ada dalam lautan semuanya merindukan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi-nabi dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai zaman Nabi Allah Isa, nabinya aja, bukan umatnya. Nabinya doang, itu semua merindukan jumpa dengan Nabi Muhammad. Maka ketika Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, beliau dengan Siti Hawa mendekati buah khaldi, yang ketika itu Allah Subhanahu wa taala larang, ternyata beliau tergoda. Akhirnya mendekati juga. Maka Nabi Allah Adam itu bertawasul kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, ampunkan kesalahan dan kekhilafanku dengan keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Ya Adam, aku belum ciptakan Muhammad. Kenapa kau sebutkan kalimat itu? Dari mana kau tahu?" Di setiap dinding-dinding surga aku melihat kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akan datang suatu zaman nanti manusia yang paling termulia, lebih mulia daripada nabi-nabi terdahulu, beliau adalah kanjeng Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka berbahagialah saat disebutkan kalimat Nabi Muhammad, berbahagialah hati kita. Kalau kita senang dengar kalimat Nabi Muhammad, hilang kegundahan hati kita, kegilasahan hati kita, maka kita memiliki cinta kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang saleh di Turki, kalau beliau mendengar kalimat Nabi Muhammad, beliau memegang daripada jantung mereka, hati mereka, jantung mereka. Ada yang bertanya, kenapa orang-orang saleh di Turki itu kalau mendengar kalimat Sayyiduna Muhammad, mereka memegang daripada jantung mereka, memegang daripada hati mereka. Ya, karena mereka mengatakan, aku khawatir, ya, kerinduanku kepada Nabi Muhammad itu akan membuat copot daripada jantung dan hatiku dari tubuhku sallallahu alaihi Muhammad. Sampai segitunya mereka, ya, kepada Nabi Muhammad. Maka kalau kita memiliki cinta kepada Nabi, saat disebutkan sholawat, saat didengarkan sholawat, saat didengarkan kalimat Nabi Muhammad, dia akan terhilang daripada segala bentuk kekhawatiran, ketakutan, was-was, gundah gulana, hilang. Kenapa? Karena sudah mendengar kalimat Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasul mengatakan, al-bakhilu ma dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Nih, hati-hati. Orang yang bakhil itu apabila disebutkan namaku Sayyiduna Muhammad, lam yusalli alayya, dia tidak bersalawat kepadaku. Hati-hati. Maka siapapun yang berbicara, dia mengucapkan kalimat Sayyiduna Muhammad, langsung kita salawat kepada Nabi. Sallu ala Muhammad, Sayyiduna Muhammad, langsung bersalawat. Biar apa? Biar kita nggak menjadi orang yang bakhil. Orang yang bakhil itu bukan cuma orang pelit dalam urusan duit, tapi orang yang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, mereka tidak mau bersalawat kepada Nabi. Maka kalau kita dengar kalimat Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Sayyiduna Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ainal muhibbun alladhina alaihim badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Ainal muhibbun, di manakah para pencinta
alladzina alaihim badlun nufus, yang mereka itu rela berkorban dengan nyawa mereka, ya, ma'an nafaisi hana, dan meremehkan hal-hal yang berharga yang bersifat duniawi. Ya, kalau kita punya cinta kepada Nabi, ya, kalau kita punya cinta kepada Nabi, satu, kita bakal rela berkorban untuk Nabi Muhammad. Bukan cuman harta, bukan cuman rumah, bukan cuman makanan. Sekalipun nyawa dan darah kita untuk Nabi Muhammad kita rela. Kenapa? Karena sudah punya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita cinta kepada istri kita, sebagaimana kita cinta kepada anak-anak kita. Begitu. Ente lihat anak ente. Kalau anak ente dizolimin sama orang, kira-kira ente ngebela gak? Apa diam aja? Kenapa ente ngebela? Karena ente punya cinta kepada anak-anak ente. Yeah. Kita punya cinta sama orang tua. Saat orang tua kita, maaf, dizolimin sama orang, kita diam apa enggak kira-kira? Enggak bakal diam, kita bakal bela. Kenapa kita bela? Karena kita memiliki cinta kita kepada orang. Begitupun sama dengan Nabi Muhammad. Yeah. Kalau orang yang cinta kepada Nabi, dia akan rela berkorban nyawanya, hartanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana para sahabat dan istri baginda Nabi Muhammad, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sayyidatuna Khadijatul Kubra itu adalah wanita yang kaya raya, yang mengamanahkan perusahaannya, dagangannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dipakai hartanya untuk dakwahnya di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya semua habis apa yang dimiliki oleh Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Habis semua, hartanya habis, dipakai untuk dakwahnya Nabi Muhammad, dibagiin ke umat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika Sayyidatuna Khadijatul Kubra itu menyusui Sayyidatuna Fatimah Zahra sampai air susunya tidak keluar sedikit pun. Maka Nabi Muhammad menangis ketika itu, meneteskan air mata. Ditanya oleh Sayyidatuna Khadijah, "Wahai suamiku, kenapa kau menangis dan meneteskan air mata?" Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, "Karena aku dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga hartamu habis sampai air susu aja tidak ada untuk putriku Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha." Apa kata Sayyidatuna Khadijatul Kubra? Jangankan hartaku, jangankan rumahku, andai kata nanti aku mati, ya, aku sudah di dalam kubur, andai kata kau butuh tulang belulangku untuk dakwah di jalan Allah, maka galilah lubangku dan jualah daripada tulang belulangku untuk dakwahmu. Sallu ala Muhammad. Segitunya pengorbanan Sayyidatuna Khadijah. Kenapa? Karena punya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi nggak bisa jauh dari Nabi Muhammad. Ya, nggak bisa jauh dari Nabi Muhammad. Sampai Buraq aja nangis. Ya, kenapa? Nangis karena takut tidak dinaiki oleh Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelepah kurma yang menjadi mimbar penceramahnya Nabi pun nangis, diganti sama sahabat. Sahabat ngeganti, bikin lagi mimbar baru untuk Rasulullah ceramah dengan pelepah kurma yang baru. Ketika Rasulullah berdakwah, berceramah, ada suara tangisan. Dicari sama sahabat nggak ketemu. Dicari sama Nabi, ternyata tangisan itu berasal daripada mimbar yang lama yang terbuat dari pelepah kurma. Nangis dia. Ditanya sama Nabi, "Wahai hamba Allah, kenapa kau menangis?" "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku rindu untuk diinjak dan dipegang tubuhmu oleh engkau, manusia termulia." Sallu ala Muhammad. Mimbar untuk ceramah Nabi yang terbuat dari pelepah kurma saja merindukan Nabi Muhammad. Maka bagaimana dengan kita? Kalau selama ini kita rindu dengan anak-anak kita, kita rindu dengan istri kita rindu dengan jabatan kita rindu dengan harta kita rindu dengan uang kita rindu dengan makanan-makanan kita. Saat ini rindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita rindukan anak kita, belum tentu anak kita bisa menolong kita di akhirat. Kita rindukan istri kita, belum tentu. Tapi kalau kita merindukan Nabi Muhammad, sudah barang tentu pasti Nabi Muhammad akan menolong kita, saudara. Hurrimatil jannatu, ya, qabla an tadkhuluha. Ya, kata Allah, diharamkan surga
Ya, sebelum engkau masuk ke dalam surga, orang pertama itu Sayyidina Muhammad SAW. Surga haram buat hamba-hamba Allah kecuali Nabi Muhammad lebih dahulu yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi yang masuk, baru umatnya Nabi Muhammad. Setelah umatnya Nabi Muhammad, baru nabi-nabi dan rasul yang lain, baru umatnya terakhir. Berarti kita ini umat akhir zaman, umat terakhir, tapi akan masuk ke dalam surga lebih dahulu daripada umat-umat terdahulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kenapa begitu? Karena keberkahan Nabi Muhammad. Karena kecintaan Allah, Allah sudah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Muhammad, itu untuk Allah. Ditanya sama Rasulullah, "Ya Allah, untuk apa kau menciptakan aku?" Maka Allah menjawab, "Aku menciptakanmu untuk diriku." Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi siapapun orang yang sudah disebut oleh Nabi Muhammad, yang sudah ada di dalam hati Nabi Muhammad, pasti dia akan dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga semua adalah keindahan. Ya. Maka ayo berkorban untuk Nabi Muhammad. Korbankan waktu kita. Malam ini kita bersolawat. Kalau enggak kita kumpul kayak begini, kita malas bersolawat, betul enggak? Maka diadakan majelis tuh ya begini, karena kita belum tentu sehari-hari kita mau selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada malam Jumat kita solawatan, baca maulid. Kemudian ketemu malam Sabtu kita baca maulid, kita solawatan. Kenapa? Dilatih kita punya mulut, biar mulut kita ini menjadi mulut yang paling termahal di dunia. Jadi mulut yang paling termahal adalah mulut yang suka bersolawat kepada Nabi, adalah mulut yang paling istimewa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulutnya mahal orang. Kalau suka solawat mulutnya mahal. Ya, maka ayo korbankan untuk Nabi. Waktu kita, harta kita untuk Nabi Muhammad SAW kita korbankan. Ya, begitu. Semua ini milik Allah. Terima kasih. Kita udah terima dari Allah, tinggal kita kasih ke siapa? Ke hamba-hamba Allah yang lain. Ya, ke tempat-tempat ibadah yang lain. Ya, untuk syiar-syiar Islam kita kasih. Begitu. Ya. Maka seperti itulah ya keadaan orang-orang yang cinta kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad